Oke, saya akan pindahin ke dalam wadah bekas ya. Jadi tipis sih wadahnya. Seperti saya nyemai bingka nih. Tipis ya. Jadi biar nanti pas saya mindahinnya juga mudah kalau udah besar. Saya akan tabur dulu dengan tanah halus. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Ini ada nyelip impatience satu dari biji juga. Wow, oh my god, saya takut patah guys. Wah itu lihat, akar-akarnya sengaja udah numpuk. Tuh, udah kayak hutan kecil gitu ya. Ini yang pinggir-pinggirnya masih kecil banget. Saya juga agak takut nih mindahinnya, karena dia besarnya itu nggak merata. Oke, teman-teman boleh lihat di rumah ya. Ini saya juga masih amatiran. Takut banget nih akarnya putus-putus. Wah, ternyata umbinya belum ada ini, karena masih terlalu kecil. Oh, aduh itu. Lihat. Kita hitung ya ada berapa semuanya. Nah ini nih, saya khawatir kalau nggak saya pindahin cepat, dia ada yang busuk-busuk karena terlalu rapat tadi ya. Jadi karena ketimpa sama yang lebih besar. Ini pun kayaknya masih ada yang dari biji, cuman masih dua daun gitu. Kita susun aja. Kira-kira muat nggak ya di sini? Kita kasih sedikit jarak. Oh, saya takut nanti ini habis dipindah malah busuk-busuk ya. Tapi moga-moga aja nggak busuk. Kayaknya saya butuh lidi deh. Jadi sebagian itu ada yang masih baby banget, dan ada yang udah mulai kelihatan nih. Tuh ya lihat, udah mulai ngebentuk batangnya, ada daunannya. Yang udah ngebentuk ini kayaknya udah bisa dipindahkan ke dalam pot. Cuman ya kita tunggu aja dulu. Kita masukin aja ke sini. Ini kayaknya bakal makan waktu yang lama. Jadi sama sekali sebesar ini itu belum ada umbinya. Oke, jadi ini yang kedua kalinya. Lumayan mudah untuk mindahinnya. Maksudnya misahinnya nih ya. Nah banyak sekamnya saya buat. Karena juga nggak terlalu ini. Akrologinya itu emang halus-halus. Tuh di sini tumpukan ini udah mulai banyak yang berjamur. Jadi itulah saya mau misahinnya cepet-cepet biar nggak terlalu rapat. Jadi kalau kena jamur satu ya nggak terserang yang lainnya. Oke, jadi ini tempat ketiga karena nggak muat juga. Lumayan banyak dapatnya. Selesai juga teman-teman. Jadi dari satu pot yang kecil tadi yang ukurannya cuma segini, itu dapatnya 3 tempat ini. 1, 2, 3. Bayangkan sebanyak ini ngumpul di satu pot 12 cm. Nih perbandingannya. Banyak banget teman-teman. Tuh. Fungisida saya percik-percikan aja di sini, menghindari busuk dari blok sini yang baru saya pindahkan.
Ini semingguan setelah saya pindahkan ke tempat yang baru, tempat yang lebih besar ya. Jadi ada 2 anakan yang saya pindahkan ke dalam pot karena memang ukurannya udah lebih besar daripada yang lainnya. Yang ini ya, coba lihat. Tuh. Yang lainnya tuh karena ketutupan kemarin itu ya, kayak berhimpitan dalam satu pot. Ini bekas yang saya ambil tadi yang di sini. Yang ini. Ini udah saya pindahin udah agak lama sih. Kita 3 harian. Ini ya perbedaannya. Jadi tempat pembibitan itu pakai pot sebesar ini, semua itu numpuk kayak lumut seperti foto yang ini. Dan setelah dipindah ternyata ada banyak banget Gloxinia di dalam satu pot itu. 2 mingguan, lihat tempatnya itu mulai full lagi ya. Jadi sudah mulai saya perjarang, saya ambil dan saya pindahkan ke beberapa pot 12 cm langsung. Ini ya. Jadi yang di bekas toples makanan kue kering itu udah hampir full juga. Jadi memang pertumbuhannya lumayan cepat, tapi ya tetap aja untuk pertumbuhan sampai sebesar ini itu bisa memakan waktu 4-5 bulan. Nah kemudian ini video terakhir yang saya ambil ya, sebelum video ini saya rilis. Coba teman-teman lihat, ini udah mulai penuh lagi kayak yang di pot pertama sebelum saya pisahin. Ini udah saya mulai ambil satu-satu, di sini juga udah mulai ambil satu-satu, kalau nggak diambil itu bakalan penuh juga. Ini kayaknya mau saya pindahin juga lagi. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Jadi untuk pemupukan si Gloxinia yang sebesar ini ya, itu saya kasih AB mix dengan cara rendaman, direndam tempatnya ini sama kayak mupuk vinca yang berdaun 4. Jadi mulai saya pupuk itu ketika umurnya sumur ya, tapi patokan daunnya itu udah mulai masuk, udah mulai membesar ya, seperti mulai daun 8 gitu. Dan untuk sinar mataharinya, kalau mau Gloxinia itu berdaun rapat, jadi letak di posisi matahari yang agak terang. Cuman kalau mau berdaun lebar dan stangnya panjang, maksudnya tangkai daunnya panjang, teman-teman boleh taruh di tempat yang teduh, tidak terkena cahaya matahari langsung, atau nggak pakai shading net kayak gini. Ini dia contohnya, kalau Gloxinia diletakkan di tempat yang teduh tanpa kena matahari langsung, dia bahkan panjang-panjang. Perbedaannya, jadi sebelumnya itu saya taruh di matahari yang full, cuman karena pengen nyoba aja di tempat teduh bener apa enggak, ternyata benar. Teman-teman boleh lihat ya, kalau Gloxinia dipanas dia bakal rapat, daunnya mengecil. Sementara kalau di teduh dia daunnya lebar, habis itu agak mengkilap dan daunnya itu panjang-panjang. Jadi tergantung teman-teman ya, mau suka yang mana. Tetap aja nanti bunganya juga sama, waktu berbunga juga sama sih. Cuman kalau saya lebih suka yang full matahari ya, biar nanti daunnya itu lebih rapat, nggak kayak gini kayak yang kosong gitu ya. Ini kan dipenuhi dengan daun-daun.